Sementara itu, sebanyak 350 paket makanan bergizi gratis di SMP Negeri 3 Medan ditolak. Ratusan paket makanan ini ditolak karena lauk ayam mengeluarkan bau tidak sedap dan tidak layak dikonsumsi. Ratusan paket makan bergizi gratis ditolak di SMP Negeri 3 Medan di Jalan Pelajar Medan, Sumatera Utara. Penolakan diketahui lantaran lauk berupa ayam goreng mengeluarkan aroma tak sedap. Pihak sekolah menyebut kejadian baru pertama kali terjadi dan merupakan kekeliruan dari pihak dapur MBG yang diduga masih baru. Pihak dapur MBG langsung mengganti menu makanan yang sebelumnya sudah dikirim ke sekolah dengan makanan lain. Nasi bukan basi, cuma ayamnya agak berbau dan kita prediksi kurang layak dikonsumsi, itu aja. Kemudian kita konfirmasi dapur dan dapur langsung menggantinya dengan makanan kering. Pihak sekolah berharap kedepannya tidak terjadi lagi kejadian serupa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution Anyus melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengaku belum pernah menemui rakyat di daerah pemilihan Jakarta Timur yang menolak makan bergizi gratis. Bahkan dia menyebut masyarakat di daerah pemilihannya menilai program MBG ini sangat bermanfaat. Saya kan Jakarta Timur nih teman-teman, daerah pemilihan saya Jakarta Timur. Saya keliling tiap malam ini selama reses, ini kan waktu reses sebetulnya, tapi karena saya Jakarta kan saya bisa ke sini sebentar. Pak Rahul pas lagi jadwalnya tidak hari ini ya, besok minggu depan dia reses lagi kembali ke Riau. Itu masyarakat ya soal MBG, sebagian besar Pak gimana? Bahkan nggak pernah saya menemui orang yang menolak MBG gitu kan. Pak MBG Pak di sini Pak, dimaksimalkan Pak, ya kan? Kapan realisasinya? Karena ada berapa titik yang memang belum realisasi. Kapan realisasinya? Yang sudah dapat gimana MBG? Lanjutkan, lanjutkan Pak. Ledakan kapal tanker di Batam, Kepulauan Riau menewaskan 10 orang pekerja dan 21 orang mengalami luka parah. 10 jenazah korban telah diserahkan kepada keluarga. Keluarga korban ledakan kapal tanker tak bisa menahan tangisnya. Mereka masih menunggu jenazah keluarga mereka diserahkan. Saat ini ada 10 jenazah korban yang masih diidentifikasi di Rumah Sakit Mutiara Aini, Batu Aji, Kota Batam. Lagi. Sementara itu, usai ledakan kapal tanker Federal 200-an pekerja PT KSL nyaris menganiaya seorang petugas safety PT ASL Tanjung Guncang, Batang. Saat dikejar pekerja, petugas safety ini langsung dievakuasi ke mobil bak. Turun! Woo! Turun cepat! Oh, turun! Sebelumnya kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar pada Rabu dini hari. Polisi menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Salah satu pekerja yang selamat mengaku ada percikan api sebelum ledakan. Baja yang berada di lambung kapal berterbangan dan menghantam para pekerja di kapal. Itulah cepat kali kejadiannya, turun ke bawah itu nggak lama langsung ada api, makanya lari ke atasnya. Berapa orang di dalam itu, yang rombongan Jimmy aja? Itu ada 7. Sementara hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Olah TKP telah digelar Rabu siang dan olah TKP lanjutan akan digelar pada Kamis siang. Penyebabnya sedang dalam proses penyelidikan dari tim reskrim, baik Polresta Barelang maupun Polda. Inafis kita sedang bekerja, sedang olah TKP. Nanti kita akan ketahuan penyebabnya itu apa dari kebakaran, dari kecelakaan kerja tersebut. Akibat kejadian ini, 31 orang menjadi korban, 10 diantaranya tewas dan 21 orang lain dirawat di rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk informasi terkini terkait dengan kondisi pasca ledakan, kita akan bergabung dengan Gusti Yenosa di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Riau. Gusti, ada berapa jumlah korban yang saat ini masih dirawat? Saat ini ada sekitar 21 korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Aini, di Rumah Sakit Mutiara Aini, di Rumah Sakit Embung Fatimah, di Rumah Sakit Elizabeth, dan di Rumah Sakit Geraha Hermin. Dari 21 korban yang masih dalam perawatan, ada 5 korban masih dalam kondisi kritis dan mengalami luka bakar hampir 85%. 5 korban itu juga sudah dalam perawatan intensif dan dipasang ventilator kepada para korban tersebut. Demikian, Deta. Baik, untuk korban yang mungkin mendapatkan perawatan lebih ini, apakah nanti akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya? Untuk saat ini belum ada informasi rujukan untuk 5 orang korban kritis, karena Rumah Sakit Mutiara Aini sendiri juga memiliki perlengkapan yang lengkap, dan termasuk rumah sakit tipe A di kawasan Batam. Demikian, Deta. Baik. Untuk pihak keluarga sendiri, apakah ada posko tertentu untuk memantau kondisi keluarga mereka? Tidak ada posko yang dibuat oleh baik dari pemerintah maupun dari kepolisian. Posko khusus tidak ada. Kemarin sempat ada posko antemortem yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, namun karena 10 korban jenazah meninggal sudah dikembalikan kepada keluarga Kamis pagi tadi. Dari 10 korban meninggal yang sudah diserahkan kepada keluarga, 2 diantaranya akan dimakamkan di Batam, namun 8 lainnya dikirim ke kampung halaman masing-masing, yaitu ke Medan, ke Pekanbaru Riau, dan ke Palembang, Sumatera Selatan. Demikian, Deta. Baik, Gusti, mungkin bisa diberikan update terkait dengan kronologi dan sejauh ini bagaimana proses penyelidikannya? Dari kemarin sore, pihak Satreskrim Polresta Barelang sudah memeriksa 7 orang pekerja yang terdiri dari karyawan PT ASL dan dari 2 subkon yang mempekerjakan para korban di kapal MT Federal 2 tersebut. Nah, untuk penyelidikan lebih lengkap, dijadwalkan jam 3 sore ini tim forensik dari Mabes Polri akan tiba di Batam dan kemungkinan besar akan langsung turun ke lokasi kejadian. Namun karena kondisi kapal MT Federal 2 masih belum dingin, tepatnya di dalam tangki kapal itu sendiri, kemungkinan untuk masuk ke dalam akan membutuhkan waktu karena masih dalam masa pendinginan. Demikian, Deta. Apakah sudah bisa dipastikan penyebab dari ledakan tersebut? Penyelidikan, namun dari informasi para karyawan kemarin itu tangki kapal yang tempat mereka melakukan pengerjaan itu blower atau pendinginnya udaranya itu dalam kondisi mati. Demikian, Deta. Baik, terima kasih Gusti atas laporan Anda. Kami akan update kembali. Selamat bertugas. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyebut kasus paparan radioaktif di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten menjadi alarm keras bagi Indonesia. Ada 32 titik di Cikande dinyatakan terkontaminasi dan berpotensi mengganggu kesehatan warga. Menurut Hanif, tingkat radiasi yang terdeteksi di salah satu titik kawasan industri tersebut mencapai 33.000 mikrosievert per jam atau sekitar 875.000 kali lipat standar normal. Fakta ini menunjukkan bahaya serius terhadap keselamatan manusia dan lingkungan. Setidaknya, pemirsa, ada 9 pekerja yang dinyatakan terpapar radioaktif berdasarkan hasil uji kesehatan. Pemerintah telah membentuk satuan tugas lintas kementerian untuk memastikan penanganan kontaminasi berjalan cepat serta merelokasi warga.